Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dari kelas pendidikan biologi D angkatan 2018. Nah, sebelum saya akan membawakan materi, baiknya saya akan ngecek kehadiran teman-teman dulu. Nah, jika hadir silakan komen di bawah. Jika sudah, kita akan masuk ke materi. Oke, terima kasih. Untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu materi tentang ekosistem. Sudah saya tuliskan di belakang papan tulis. Nah, jadi materi ekosistem ini adalah materi kelas 10 IPA SMA untuk semester 2. Oke, adapun subpokok pembagian materi dari ekosistem yang saya akan bawakan. Yang pertama itu komponen penyusunan ekosistem. Yang kedua itu satuan makhluk hidup dalam penyusunan ekosistem. Serta yang terakhir itu interaksi antara komponen biotik dengan yang terjadi dalam ekosistem. Nah, oke, yang pertama itu pengertian dari ekosistem. Ekosistem itu yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di ekosistem ini terbagi atas dua komponen. Nah, terbagi atas dua komponen. Yang pertama komponen abiotik dan komponen biotik. Di komponen abiotik ini terbagi lagi atas beberapa bagian. Nah, yang pertama itu cahaya matahari. Yang kedua itu suhu. Yang ketiga iklim. Keempat pH. Serta yang kelima air dan udara. Air dan udara. Nah, adapun di komponen biotik ini adalah komponen keseluruhan makhluk hidup. Adalah komponen keseluruhan makhluk hidup. Keseluruhan makhluk hidup. Nah, keseluruhan makhluk hidup ini terbagi atas tiga. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga itu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan tentang pengertian dari atau penjelasan dari komponen abiotik dan biotik. Hubungannya itu dengan ekosistem sangat berkaitan erat, karena kenapa? Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa hubungan interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya, suatu ekosistem di air, contoh di sungai, terdapat beberapa ikan yang saling berinteraksi dengan ikan lainnya untuk contoh seperti memperebutkan makanan. Nah, itu kan bisa disebut dengan kompetisi dalam ekosistem. Tapi saya akan bahas dulu tentang dari abiotik dan biotik. Di komponen abiotik itu kan terbagi atas tiga: produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, produsen ini ialah organisme yang dapat membentuk senyawa organik dan bahan anorganik untuk menjadi makanan. Nah, jadi produsen ini bisa menciptakan makanannya sendiri atau bisa disebut dengan autotrof. Sedangkan konsumen adalah kebalikan dari produsen. Di sini kebalikannya, karena kenapa? Di konsumen ini dia tidak bisa menciptakan makanan sendiri atau disebut dengan heterotrof atau organisme yang tidak bisa menciptakan makanan sendiri. Sedangkan pengurai adalah organisme atau makhluk hidup yang berfungsi untuk menguraikan sampah atau seperti contohnya itu hewan yang dimakan hewan lain dan mati, itu akan ada pengurai di situ. Nah, hewan itu akan jadi bangkai dan akan membusuk. Nah, di situ ada terjadi dekomposer atau bakteri. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian satuan. Kita masuk di bagian satuan-satuan makhluk hidup.
penyusun komponen ekosistem, penyusun ekosistem. Nah, jadi satuan makhluk hidup penyusun ekosistem ini terbagi lagi atas beberapa makhluk hidup. Seperti yang pertama itu individu, yang kedua itu populasi, yang ketiga itu komunitas, dan yang keempat itu tidak ada ya. Hanya tiga, individu, populasi, dan komunitas. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga satuan penyusun makhluk hidup. Satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Yang pertama itu individu, merupakan satuan makhluk hidup terkecil atau satuan makhluk hidup yang unitnya terkecil, penyusun ekosistemnya. Itu disebut dengan satuan fungsional terkecil lah dari makhluk hidup. Satuan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Sedangkan populasi itu dikatakan merupakan kumpulan dari individu. Nah, jadi populasi ini adalah merupakan kumpulan dari individu. Jadi satuan fungsional terkecil ini akan menjadi populasi. Nah, sedangkan komunitas adalah merupakan kumpulan dari populasi, disebut dengan komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan dari populasi. Jadi dia membentuk menjadi komunitas. Populasi ini membentuk jadi komunitas. Contoh satu individu itu, contoh di sini. Contoh contoh kambing, hewan kambing. Contoh hewan kambing di ladang rumput. Nah, kemudian hewan kambing ini terdapat banyak di tempat itu. Nah, akan membentuk satu populasi. Ketika sudah akan membentuk banyak, akan menjadi komunitas karena populasinya sudah banyak. Oke, saya akan lanjutkan materinya. Di sini saya terdapat kesalahan materi. Ternyata di satuan makhluk hidup penyusun ekosistem terdapat 6. Yang keempat itu ada ekosistem. Ekosistem itu sendiri sudah dijelaskan tadi apa ya. Yang kelima itu bioma, dan yang terakhir biosfer. Bioma dan yang terakhir itu biosfer. Yang keenam itu biosfer. Ekosistem itu kan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi sini tadi ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem itu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, begitu ya teman-teman. Untuk bioma itu adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis. Nah, jadi bioma ini adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis ya. Ekosistem perbedaan letak geografis. Sedangkan biosfer adalah suatu ekologis global. Suatu ekologis global. Nah, suatu ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup. Nah, contoh dari yang ketiga ini ekosistem sudah dijelaskan tadi. Contoh ekosistem di air seperti ikan, di darat ekosistem kupu-kupu. Kalau bioma itu
letak geografis. Contoh hewan di gurun sama hewan di gurun pasir sama hewan di daratan yang tidak panas. Contohnya kalau bioma. Untuk biosfer dia suatu ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup, maksudnya menyatukan keseluruhan makhluk hidup dicakup di biosfer, mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem dia juga masuk di biosfer. Materi selanjutnya yaitu interaksi antar komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem. Nah, di interaksi antar komponen ini terbagi atas 3 ya. Yang pertama itu hubungan simbiosis. Yang kedua itu yang pertama hubungan simbiosis, serta yang kedua itu hubungan kompetisi. Hubungan kompetisi. Serta yang terakhir itu hubungan predasi. Hubungan predasi. Nah, di hubungan simbiosis ini terbagi lagi atas 3 bagian. Simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Oke, saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga simbiosis tersebut. Untuk simbiosis mutualisme adalah di mana makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya sama-sama menguntungkan. Dia tidak ada yang rugi di sini untuk di mutualisme. Sedangkan simbiosis komensalisme yang satu diuntungkan sedangkan yang satu tidak dirugikan. Nah, untuk parasitisme simbiosis ini inangnya akan dirugikan. Jadi makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Perbedaannya itu di situ. Yang pertama tidak ada yang kedua makhluk hidup tidak ada yang untung. Yang kedua satu untung satu tidak rugi juga. Serta yang terakhir itu satu tidak dirugikan, satu dirugikan yang untuk parasitisme. Sedangkan untuk hubungan kompetisi, nah kompetisi ini akan terjadi ketika makhluk hidup atau hewan di suatu wilayah itu sudah kehabisan makanan. Kalau kompetisi, contoh antara makanan di padang rumput seperti sapi dan kambing. Nah, ini akan terjadi kompetisi di sini. Ketika rumput yang ada di padang akan berkurang atau akan habis, nah maka di situ akan terjadi kompetisi, di mana akan terjadi pertarungan antara hewan satu dengan hewan lainnya. Nah, di sini juga akan terjadi kerugian antara hewan satu dengan hewan lainnya. Ada hewan yang akan mati dan ada juga hewan yang bisa bertahan hidup dari hubungan kompetisi ini. Sedangkan untuk hubungan predasi itu yaitu hubungan antara organisme yang memangsa dengan organisme yang dimangsa. Misalnya antara hubungan harimau dan rusa. Nah, di sini harimau sebagai pemangsa dan yang dimangsa itu adalah rusa. Nah, di sini contohnya itu predasi harimau dan rusa. Jadi saya ulang ya, untuk predasi itu hubungan makhluk hidup yang pemangsa dan dimangsa. Contoh itu harimau dan rusa. Nah, jadi harimau pemangsa, yang dimangsa adalah rusa. Adapun sebelum menutup materi pembelajaran, saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi yang saya akan bawakan, yang jelaskan tadi, yaitu ekosistem. Yang pertama itu ekosistem adalah pengertiannya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam ekosistem ini terbagi atas 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Nah, di komponen biotik ini terbagi lagi atas beberapa, seperti suhu, cahaya matahari, udara, pH, iklim. Nah, sedangkan yang di komponen penyusun biotik itu adalah keseluruhan makhluk hidup, seperti konsumen, produsen, dan pengurai. Adapun satuan-satuan penyusun makhluk hidup itu terbagi atas beberapa bagian, seperti tadi saya jelaskan, populasi, individu, komunitas. Susunannya itu individu dulu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ya, adapun interaksi materi yang terakhir itu interaksi antara komponennya, yang terbagi atas beberapa bagian tadi ada 3, hubungan simbiosis, hubungan kompetisi, dan hubungan predasi. Nah, di hubungan simbiosis ini terbagi atas 3 juga, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Pengertiannya ya
untuk mutualisme sama-sama tidak dirugikan dan sama-sama tidak diuntungkan, sedangkan yang di komensalisme satu untung, satu juga tidak rugi, sedangkan di parasitisme inangnya rugi, ya bisa berdampak buruk bagi tumbuhan itu atau makhluk hidup itu. Untuk kompetisi adalah hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang terjadi di satu wilayah. Contoh persaingan antara padang rumput, hewan di padang rumput seperti sapi, kambing, dan beberapa hewan lainnya. Sedangkan untuk predasi adalah hubungan antara organisme yang memangsa dan yang dimangsa. Contoh tadi yang saya jelaskan seperti harimau dan rusa, di mana harimau sebagai pemangsa dan yang dimangsa adalah rusa. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya dalam tahap pembelajaran. Alangkah baiknya jika ada kritik dan saran kalian silahkan komen. Sebelum saya akan menutup materi, saya ucapkan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.